Shadow Slave Bab 311. Beberapa hari berlalu dalam antisipasi yang menegangkan. Sunni menghabiskan waktu mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, melatih dan mempersiapkan mental untuk apa yang akan datang. Banyak hal yang harus dia lakukan. Pertama datang tekniknya, yang didasarkan pada gaya pertempuran mengalir yang telah diajarkan Nephis kepadanya. Dengan elemen gaya membumi Sadosein ditambahkan ke fondasi adaptifnya. Keahliannya tumbuh semakin tajam dan semakin tajam, perlahan-lahan diangkat dan dipadatkan pada tingkat yang diizinkan oleh pemahamannya saat ini tentang pertempuran. Sunni bukan pemula lagi. Dia selamat dari ratusan pertempuran mematikan, dan masing-masing membuatnya lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada sebelumnya. Namun menyempurnakan tekniknya tetap tidak mudah, karena ia harus membuat dirinya gigih terlebih dahulu, baru kemudian mengubah ketegasan itu menjadi kelenturan. Sekarang Sunni akhirnya memiliki waktu luang, dia juga menggunakannya untuk menyesuaikan gayanya dengan realitas baru dari peningkatan batas fisiknya. Banyak hal yang tidak mungkin dilakukannya sebelum perjalanan ke Hollow Mountains menjadi mungkin sekarang. Cara dia mendekati pertempuran juga harus berubah. Semua itu membutuhkan usaha dan banyak pemikiran untuk mencapainya. Yang kedua adalah Shadow Dance. Sunni masih pada tahap di mana dia perlahan-lahan membentuk serangkaian gerakan praktis untuk berlatih dengan gaya yang sulit dipahami itu. Dia merasa seolah-olah dia sekarang hanya selangkah lagi dari mewujudkan visinya tentang tarian bayangan menjadi kenyataan. Namun, dia tampaknya kekurangan beberapa bahan penting. Dia membutuhkan satu dorongan terakhir, satu momen inspirasi untuk membuat langkah terakhir itu. Tetap saja, latihannya tidak sia-sia. Hingga saat inspirasi itu datang, mereka membantu mengondisikan tubuh dan pikirannya, menjadikannya mudah beradaptasi dan lentur seperti bayangan. Ketika wahyu terakhir muncul, mereka akan dapat menerimanya. Setelah setiap sesi latihan yang intens, setiap otot di tubuhnya terasa sakit, dan gelombang kelelahan mental menyapu dirinya. Ketiga datang tugas yang paling penting. Dia harus mengubah pikiran dan jiwanya menjadi benteng yang akan menahan guncangan masa depan. Dia harus mencapai jenis kejelasan yang akan memungkinkan dia muncul sebagai pemenang di ujung lain dari itu semua, dan untuk saat ini, tugas ini menjadi yang paling tidak mungkin tercapai. Sulit untuk membentuk tubuh dan pikiran seseorang menjadi alat yang sempurna, tetapi jauh lebih sulit untuk melakukan hal yang sama dengan jiwa seseorang. Namun, inilah penghalang yang harus dia atasi. Begitu saja, 6 hari berlalu. Pada hari ke-7 setelah kepergiannya, Kai akhirnya kembali. Pemuda menawan itu tampak lelah dan compang camping, baju zirah dan pakaiannya berlumuran tanah, debu, dan darah kering. Tempat anak panah yang dibawanya sekarang kosong, dan ada luka dangkal di kain jaketnya. Bayangan Sunni terus mengawasi langit di atas Bright Castle selama ini, jadi dia salah satu yang pertama tahu. Saat Sunni tiba di ruangan kecil yang berfungsi sebagai ruang Dewan Nef, Kai sudah ada di sana, duduk di dekat perapian dan dengan rakus meminum air dari cangkir tanah liat mentah. Evie ada di sisinya, mendorong sepiring makanan ke tangannya. Menyadarinya, Kai tersenyum lemah. "Hei, Sunni." Sunni ragu sejenak, lalu mendekati pemuda cantik itu dan menepuk bahunya. "Hei, Kai. Selamat datang kembali." Baik dia maupun Evie tidak berbicara setelah itu, memberi teman mereka kesempatan untuk mengatur napas dan menunggu sisanya datang. Satu persatu, Casey, Kester, dan Seisan muncul di ruangan dan menyapa Kai. Nephis adalah yang terakhir masuk.
Dia melirik semua orang dan kemudian duduk di dekat Kai. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia menatap matanya dan bertanya, "Berapa banyak?" Kai terdiam beberapa saat, ekspresi serius perlahan muncul di matanya. Akhirnya, dia berbalik dan menghela nafas. Satu kata keluar dari bibirnya. "Tidak ada." Suaranya bergema di ruangan kecil itu, membuat wajah orang-orang yang berkumpul di sana menjadi gelap. "Aku menjelajahi labirin, mencari tanda-tanda bahwa penidur lewat di sana baru-baru ini. Tapi tidak ada. Tidak ada yang hidup dan tidak ada tubuh, bahkan tidak ada satupun tulang segar yang bisa kutemukan. Mantra itu tidak mengirim siapapun ke neraka ini, bukan tahun ini. Dan itu tidak akan menjadi yang berikutnya juga. Seperti yang saya pikirkan." Suni menghela napas. Kadang-kadang, itu bagus untuk menjadi salah. 15 tahun yang lalu, mantra itu telah mengirim 7 orang ke Forgotten Shore. Tahun berikutnya, jumlahnya 2 kali lipat, lalu semakin banyak. Akhirnya, ratusan penidur telah tiba di kota kegelapan setelah setiap titik balik matahari musim dingin. Hingga tahun lalu, ketika hanya 4 dari mereka Suni, Nevis, Casey, dan Kester yang datang. 3 lagi tewas di labirin tanpa pernah mencapai reruntuhan terkutuk. Karena itu, penduduk Bright Castle mengemukakan teori bahwa jumlah orang yang dikirim ke wilayah Dream Realm ini oleh mantra mengikuti siklus tertentu. Jika mereka benar, maka setidaknya 14 penidur akan muncul di suatu tempat di labirin seminggu yang lalu. Tapi Suni tidak pernah percaya pada teori itu. Dalam benaknya, mereka berempat tidak pernah dimaksudkan untuk memulai siklus baru. Dia selalu berpikir bahwa, sebaliknya, mereka dimaksudkan untuk menjadi yang terakhir. Kesempatan terakhir yang diberikan mantra kepada orang-orang di Forgotten Shore. Dan sekarang, dia tahu bahwa dia benar. Sambil mendesah, Nevis perlahan mengangguk dan menatap api yang menyala di perapian sebentar. Semua orang berdiri diam, menunggunya membuat keputusan. Akhirnya, dia berkata tanpa melihat mereka. "Beritahu semua orang untuk berkumpul di ruang singgasana. Aku akan berbicara dengan mereka." Tanpa membuang waktu, Kester membungkuk sedikit dan meninggalkan ruangan. Evie menatapnya sekilas, lalu mengikutinya. Begitu pula sisanya. Suni yang terakhir pergi, jantungnya berdegup kencang. Ini sudah dimulai. Shadow Slave bab 312. 500 orang berdiri diam di aula besar kastil kuno yang megah. Sinar matahari jatuh melalui jendela tinggi, membuat udara tampak cerah dan berbuih. Tidak ada tanda-tanda yang tersisa dari pertumpahan darah mengerikan yang terjadi di aula ini beberapa minggu yang lalu. Mayat-mayat itu diseret pergi, darahnya tersapu dari lantai marmer. Tapi ingatannya tetap ada. Di tangga menuju singgasana marmer putih yang indah duduk seorang wanita muda dengan rambut perak. Wajahnya yang gading terlihat jauh, dan mata abu-abunya yang bening tampak tenang dan berat. Ratusan orang menatapnya, diam-diam menunggu nona mereka berbicara. Akhirnya, Changing Star menghela nafas. Sesaat kemudian, suaranya bergema di ruang singgasana, menjangkau jauh dan luas, pemimpi pantai yang terlupakan. Seminggu yang lalu, saya mengirim beberapa pengintai ke labirin untuk mencari pria dan wanita muda yang, seperti kami, dikirim ke tempat terkutuk ini. Di antara mereka adalah Nightingale, yang Anda semua kenal. Dia menghabiskan 7 hari mencari mereka. Tapi dia tidak menemukan siapapun. Bahkan tidak ada satupun tanda kematian mereka. Tahun ini, tidak ada yang datang. Gelombang bisikan tertegun mengalir melalui kerumunan. Suni melirik wajah orang-orang yang berkumpul di aula besar,
memperhatikan ekspresi berbeda pada mereka. Kebingungan, ketakutan, syok. Namun, itu tidak seburuk yang dia duga. Sepertinya tidak ada yang termakan oleh keputusasaan total. Sebaliknya, mereka semua menoleh ke Nevis, harapan membara di mata mereka. Dia adalah harapan mereka. Sampai Changing Star bersama mereka, mereka tidak akan menyerah pada keputusasaan. Tidak peduli dengan ratusan mata yang mengamati setiap gerakannya, Neve melanjutkan, banyak dari kalian yang mengerti apa artinya. Bagi mereka yang tidak mengerti, akan saya jelaskan. Dia berlama-lama sejenak, melirik dinding benteng kuno. Ketika dia berbicara, suaranya tampak serius. Selama bertahun-tahun, kastel ini berfungsi sebagai benteng bagi manusia yang dikirim ke Forgotten Shore. Beberapa dari kalian menikmati keamanan yang ditawarkannya, sementara yang lain bertahan dalam bayang-bayang temboknya. Tapi tak satu pun dari kita akan berada di sini jika bukan karena Bright Castle. Itu memberi kami perlindungan dari binatang buas yang mengerikan dari Dark City. Itu memberi kami tempat berlindung. Namun, tempat berlindung ini tidak pernah gratis. Ekspresi gelap muncul di wajahnya. Beberapa orang kehilangan jiwa mereka untuk melestarikannya. Dan lebih banyak lagi yang kehilangan nyawa mereka. Setiap tahun, ratusan nyawa manusia dikorbankan untuk memungkinkan Bright Castle ada. Dan setiap tahun, ratusan lainnya datang untuk dilemparkan ke dalamnya. Sunny diam-diam mengejek. Dia membuatnya terdengar seolah-olah kastil adalah makhluk yang memakan kehidupan manusia. Tidak berbeda dengan Soul Devourer, sungguh. Maknanya cukup halus untuk tidak terlihat jelas, tapi tetap mempengaruhi orang-orang yang berkumpul di ruang singgasana. Mengamati mereka, dia melihat banyak penidur menggigil dan cemberut. Berbahaya. Sementara itu, Nevis melanjutkan, tapi tidak lagi. Tidak akan ada orang yang datang ke kota kegelapan tahun ini, sama seperti tidak ada yang akan datang setelah itu. Tanpa orang baru, kerugian yang kita derita perlahan akan terakumulasi, sampai tidak ada orang yang menjaga tembok, tidak ada yang melawan makhluk mimpi buruk, tidak ada yang menjaga keamanan aula ini. Sampai tidak ada lagi tempat berlindung. Akhir ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tenang dan dengan kepastian yang menakutkan. Tidak bisa dihindari. Kata-katanya menabrak kerumunan sleeper, menyebabkan badai emosi. Mata mereka melebar dan wajah mereka memucat. Kejutan dan ketakutan yang mereka rasakan tumbuh 10 kali lipat. Seolah ingin menancapkan paku terakhir ke dalam peti mati dari pandangan dunia mereka, Changing Star berkata, yang artinya hanya satu hal. Kita tidak bisa tinggal di Bright Castle lagi. Jeritan bangkit dari kerumunan, penuh ketidakpercayaan dan teror. Ada banyak hal yang ingin dikatakan orang, tetapi semuanya diringkas menjadi 3. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri? Titik. Dan, selamatkan kami, Changing Star. Sunny tersenyum. Nevis terdiam beberapa saat, membiarkan paduan suara jeritan menyapu dirinya. Dan kemudian, api putih menyala di matanya, membuat semua orang terdiam. Suaranya bergema sekali lagi di antara dinding aula besar, menembus kerumunan seperti pisau tajam, tapi ini bukan akhir dari kita. Dahulu kala, aku berjanji padamu. Dan aku berniat menepatinya. Dia tiba-tiba bangkit, menjulang di atas kerumunan seperti malaikat yang bersinar dan merusak. Ikut aku, ikuti aku, hanya aku yang tahu cara menyelamatkanmu. Pancaran apinya terpantul di mata ratusan orang, membuat seolah-olah wajah mereka bersinar dengan cahaya batin. Kata-katanya telah menenggelamkan mereka ke dalam kegelapan total,
dan kemudian memberi mereka suar untuk menemukan jalan keluar. Suar itu menyala dengan cahaya yang paling menggoda. Cahaya harapan. Dan harapan itu identik dengannya. Changing Star perlahan turun dari tangga, kata-katanya bergema dari dinding marmer ruang singgasana, "Ikuti aku, dan aku akan membawamu keluar dari neraka ini. Ikuti aku, dan aku akan menunjukkan jalan kembali ke rumahmu." Tapi jangan salah. Dia berhenti dan tetap diam selama beberapa saat. Ketika dia berbicara lagi, suaranya terdengar lebih tenang, lebih dingin. Lebih berat. Jalan di depan akan panjang dan sulit. Tidak semua orang akan berhasil. Yang lemah akan mati. Yang kuat akan mati juga. Dan mereka yang bertahan tidak akan sama lagi. Tapi ada satu hal yang bisa kujanjikan padamu. Nevis memasuki kerumunan dan memandangi orang-orang di sekitarnya dengan tekad bulat membara di matanya yang indah. "Ikuti aku, dan kamu tidak akan pernah menjadi budak." Sunni menggigil, merasa seolah-olah berbicara dengannya sendirian. Semua orang di aula besar merasakan hal yang sama, mungkin. Menatap langsung ke dalam jiwa mereka, Changing Star berbicara. "Budak ketakutanmu, budak takdirmu, budak mantra mimpi buruk. Ikutlah denganku, dan apakah kamu hidup atau mati, kamu akan melakukannya manusia. Bukan binatang buas." Dia menutup matanya dan menghembuskan napas, lalu melihat ke bawah. Akhirnya, katanya, gairah menghilang dari suaranya, "Tapi, aku tidak akan memaksa siapapun untuk mengikutiku selamanya. Apakah kamu ikut denganku atau tinggal? Itu adalah pilihanmu. Tidak ada salahnya tinggal. Mereka yang tidak ingin pergi boleh meninggalkan aula ini sekarang." Sunni menatap para penidur, mencoba menebak seperti apa reaksi mereka. Orang-orang saling menatap, keraguan dan ketakutan tertulis di wajah mereka. Tidak semua orang terpesona oleh Changing Star. Tidak semua orang berani dan kuat. Tidak semua orang siap mati dalam pertempuran. Tapi pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Nevis menghela nafas dan perlahan menoleh ke barat, seolah mencoba menembus batu dinding kastil dengan tatapannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bagus. Aku senang." Shadow Slave Bab 313. Pada hari terakhir yang akan mereka habiskan di kota kegelapan, Nevis memimpin sekelompok kecil prajuritnya yang paling kuat dalam satu perburuan terakhir. Anggota kelompoknya semua mengikuti di belakangnya. Sunni, yang dengan keras kepala menolak untuk menerima statusnya sebagai salah satu dari mereka, berjalan menjauh dari kelompok itu, dengan iseng melihat-lihat dan mengamati reruntuhan. Gema dan Seisan juga bersama mereka, serta 10 atau lebih pemburu paling berpengalaman. Beberapa dari mereka sebelumnya dari Hosti, beberapa sebelumnya dari pemukiman luar. Tidak ada perbedaan antara keduanya lagi. Semuanya hanyalah orang-orang Changing Star sekarang. Saat mereka berjalan, Gema mendekati Sunni dan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Setelah Tesai jatuh ke pedang Nev, pria jangkung itu tampaknya telah menemukan kedamaian. Namun, di suatu tempat jauh di matanya, selalu ada sedikit kesedihan. Sunni menatapnya dan mengangkat alis. "Apa?" Pemburu tersenyum sedikit dan bertanya dengan nada ramah, "Kamu Sunless kan?" Sunni mengangkat bahu. "Iya, itu saya." Gema diam-diam mengukurnya dan kemudian bertanya dengan penuh minat, "Aku dengar kamu tinggal berbulan-bulan sendirian di kota. Apa itu benar?" "Ah, masuk akal." Pria jangkung itu mungkin adalah pemburu paling berpengalaman di Forgotten Shore. Dia telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di jalanan kota terkutuk itu.
Wajar baginya untuk penasaran dengan masalah ini. Sunni memberinya anggukan. Tentu. Kurang lebih 3 bulan, kurasa. Gemma menggosok dagunya, lalu bertanya terus terang, bagaimana kamu bertahan? Sunni menyeringai. Bagaimana dia bisa melakukannya? Banyak bersembunyi, banyak membunuh. Sedikit kegilaan, dan sedikit keberuntungan. Gemma menatapnya sebentar, lalu terkekeh. Kedengarannya benar, kurasa. Setelah beberapa saat, dia melirik Changing Star dan bertanya dengan nada ingin tahu, apakah kamu tahu apa yang akan kita buru hari ini? Sunni menatapnya dengan heran, dia tidak memberitahumu? Pria jangkung itu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Dia melakukannya. Aku hanya tidak yakin apakah aku mempercayainya. Sunni tersenyum dan membuang muka. Biar ku tebak. Pikiran pertamamu adalah dia kehilangan akal sehatnya. Apa yang bisa kukatakan? Biasakan perasaan itu. Setelah hening beberapa saat, Gemma menghela nafas. Tapi bagaimana kita bisa membunuhnya? Pria malang. Sunni meliriknya, menunggu sebentar, lalu berkata, jika tebakan saya benar, Anda tahu lebih banyak tentang itu daripada saya. Dan begitu saja, percakapan mereka berakhir. Menjelang tengah hari, mereka mencapai tepi timur kota dan memanjat monolit tembok besar yang megah. Berdiri di atasnya, mereka melihat kawah kolosal dan patung tanpa kepala yang berdiri tidak jauh dari situ, satu tangannya yang tersisa menjulur ke langit. Mangsa mereka bersembunyi di ruang bawah tanah yang luas di bawah patung itu. Hari ini, mereka akan memburu penguasa orang mati. Di dasar patung, lengan kedua pendeta tergeletak di lumpur. Ribuan tahun yang lalu, itu telah patah dan jatuh, menabrak kubah ruang bawah tanah. Sekarang, ada jurang di tanah yang mengarah ke sarang penguasa orang mati. Berbulan-bulan yang lalu, Sunni dan yang lainnya menggunakan celah itu untuk melarikan diri dari katakombe. Sekarang, mereka akan menggunakannya untuk turun ke kegelapan itu. Tuan mengerikan dari katakombe menunggu mereka di bawah. Sunni tidak terlalu terkejut bahwa Nephis memilih untuk kembali ke tempat ini. Lagi pula, kekejian pegunungan kemungkinan besar menjaga yang terakhir dari 7 Sat Memories. Namun, dia sangat penasaran tentang bagaimana sebenarnya dia berencana untuk membunuhnya. Begitu semua orang berkumpul di sekitar lubang di lumpur, Changing Star meliriknya dan berkata, Sunni, bisakah bayanganmu melihat ruang pemakaman? Dengan mengangkat bahu, dia mengirim bayangan itu ke celah. Itu meluncur di lumpur dan memasuki lubang gelap, lalu bersembunyi di telapak tangan batu raksasa dan dengan hati-hati melihat ke bawah. Gunung tulang manusia itu masih ada, di tengah ruang bundar yang luas itu. Namun, itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari massa tulang, beberapa di antaranya relatif tipis, yang lain setebal tubuh manusia. Mereka tidak tumbuh hanya di antara sisa-sisa kuno, tanaman merambat juga menembus tulang. Hampir seperti memakan mereka, penguasa orang mati tampak lebih lemah, lebih rapuh. Seolah-olah itu sakit, melemah kekuatannya dan terinfeksi oleh parasit yang mengerikan. Sunni memerintahkan bayangannya untuk melihat lebih dekat, dan akhirnya menyadari hal yang ingin dilihatnya. Sebuah kotak kayu kecil tergeletak di lantai ruang bawah tanah, terbuka dan kosong. Kotak yang persis sama yang dipercayakan Nephis secara misterius kepada Caster begitu mereka kembali ke kota kegelapan. Dari kata-kata pemburu pemukiman luar, kotak itu muncul di atas bantalnya dengan sebuah catatan kecil. Catatan itu ditulis oleh mata-mata Changing Star Seisan.
Dan isi kotak itu dibuat untuknya oleh Kido, yang kini telah meninggal. Kido adalah pemimpin para pengrajin. Kemampuan aspeknya memungkinkannya untuk mengontrol dan mengubah tanaman. Pohon anggur pemakan tulang ini, ternyata, adalah ciptaan dan mahakarya terakhirnya. Beralih ke Nevis, Sunny ragu sejenak dan kemudian berbicara, kata-katanya menimbulkan reaksi halus pada Gema, tiran itu sangat terinfeksi oleh pokok anggur Kido. Sepertinya dia sangat lemah. Changing Star mengangguk dan terdiam beberapa saat. Lalu, dia berkata, begitu kita memasuki ruangan, penguasa orang mati akan menyerang kita. Sekarang kekuatannya berkurang, dan dengan bantuan Downsat, kita seharusnya bisa selamat dari serangan gencar. Kita juga harus bisa melukai, dan akhirnya membunuhnya. Melihat wajah semua orang yang berkumpul di bawah bayang-bayang patung tanpa kepala, dia mengangguk dan menuju ke arah celah. Ayo pergi. Segera, Sunny mencoba bertahan dari amukan penguasa orang mati sekali lagi. Tapi kali ini, tidak sesulit sebelumnya. Dia menjadi lebih kuat, dan makhluk mengerikan itu menjadi lebih lemah. Kenangannya ditambah dengan Crown of Dawn, dan Sein sekarang menjadi iblis. Ada juga lebih banyak manusia yang melawan tiran hari ini. Itu bukan untuk mengatakan bahwa pertempuran itu tidak mengerikan dan berbahaya. Faktanya, itu sangat mematikan. Manusia yang melawan makhluk mimpi buruk yang monumental mengelilinginya, menghindari kaki panjang tiran dan mencoba menyerangnya ketika ada kesempatan. Kai melesat di udara, memberikan dukungan dan membawa yang terluka menjauh dari pertarungan. Mereka hanya hidup karena serangan penguasa orang mati sekarang lebih lambat dan tidak terlalu merusak dibandingkan sebelumnya. Dengan sedikit persiapan, baik Evie maupun Sein dapat menahan 1 atau 2 orang dengan bantuan perisai mereka. Caster mampu memberikan beberapa luka padanya dengan pedang hantunya, sementara Seisan telah mematahkan 1 anggota tubuhnya sepenuhnya dengan palu perangnya yang anggun. Setiap serangan dari Sunlight Sat tampaknya membawa rasa sakit yang luar biasa kepada penguasa orang mati. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan, tentu saja, selain bilah pijar dari Changing Star. Bersama-sama, mereka memberikan lebih banyak kerusakan pada makhluk mengerikan itu, terlepas dari kenyataan bahwa banyak dari mereka sekarang terluka parah atau mati. Tiran itu dikonsumsi dari dalam oleh tanaman merambat hijau, dan dihancurkan dari luar oleh senjata mereka. Dan kemudian, setelah pertempuran yang panjang dan sulit, sarang tulang yang sangat besar jatuh dari tubuh penguasa orang mati, memperlihatkan inti dalamnya. Inti itu, yang terbuat dari tengkorak manusia dan darah yang membeku, benar-benar menakutkan, ganas, dan menjijikkan. Dalam kematiannya, bentuk belatung putih gemuk bisa terlihat, meringkuk menjadi bola. Pada saat itu, Evie tiba-tiba melangkah maju, memutar tubuhnya, dan melemparkan pecahan senja sebagai cakram dengan teriakan memekakkan telinga. Perisai yang konon mengandung beban langit melesat di udara dengan kecepatan yang mengerikan dan mengenai inti dalam tiran, menghancurkannya seperti bola perusak. Itu memotong belatung menjadi 2 dan keluar dari tubuh penguasa orang mati dari sisi lain dalam semburan tulang yang patah. Kemudian jatuh ke tanah, menghancurkan lantai batu ruangan dan mengirimkan jaring retakan yang melewatinya dari titik tumbukan. Gunung tulang membeku, yang bergidik. Dan kemudian, itu hancur. Semua orang menatap Evie, terkejut. Harapan membara di mata mereka. Di wajahnya, ada ekspresi gelap dan sedih. Terlambat, Sunny ingat bahwa anggota kelompok asli yang dimiliki oleh pemburu yang riuh itu semuanya tewas di sini,
dibunuh oleh pasukan mayat hidup atau penguasa orang mati itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Evie menghela napas dan memalingkan wajahnya, menyembunyikannya dari semua orang. Kemudian, dia mengangkat tangan dan mengepalkannya. Itu adalah dia yang memberitahu mereka bahwa dia telah menerima memori dari pembunuhan itu. Memori pecah. Yang terakhir ada. Shadow Slave bab 314. Setelah semuanya selesai dan Nevis menggunakan apinya untuk menyembuhkan mereka yang selamat, mereka kembali ke kota melalui katakombe. Mungkin dia ingin memusnahkan pasukan monster Andit yang sekarang dibiarkan tanpa tiran untuk menghidupkan mereka kembali. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya bertemu dengan keheningan. Gerombolan kerangka ganas yang pernah hampir menelan korban Sunni dan kelompok lainnya sudah tidak ada lagi. Terowongan gelap yang membentang di bawah reruntuhan berserakan dengan tumpukan tulang, yang perlahan berubah menjadi debu. Sepertinya pada saat penguasa orang mati telah dihancurkan, para pelayannya juga telah binasa. Setelah beberapa saat, sekelompok manusia muncul dari menara mercusuar yang runtuh dan melanjutkan perjalanan kembali ke Bright Castle. Mereka akan menghabiskan malam terakhir mereka di sana sebelum meninggalkan kota kegelapan. Di sebuah ruangan kecil di kedalaman benteng kuno, 7 orang berkumpul mengelilingi sebuah meja. Mereka adalah Sunni, Nevis, Cassie, Kester, Evie, Kai, dan Seisan. Di luar tembok kastil, kegelapan malam yang mutlak telah melahap dunia. Makhluk mimpi buruk berkeliaran di reruntuhan terkutuk, dan di suatu tempat yang jauh, ombak hitam menghantam permukaan granit tembok kota yang tak tergoyahkan. Di dalam, cahaya dingin lentera memori menyinari wajah mereka. Anehnya, semua orang diam, seolah tidak yakin harus berkata apa. Akhirnya, Sunni memecah kesunyian dengan menguap keras. Bagaimana kalau kita melanjutkan ini? Besok akan menjadi hari yang panjang, dan beberapa dari kita perlu tidur nyenyak. Dia melirik Kai, berpikir sejenak, lalu menambahkan, sebenarnya, setiap hari setelah hari ini akan menjadi hari yang panjang. Jadi ayo kita lakukan saja. Nevis menatapnya selama beberapa saat, lalu menggemakan kata-katanya. Lakukan. Dengan itu, mereka memanggil kenangan mereka. Taci keras dan stiletto hantu muncul di tangan Sunni. Palu perang yang anggun dengan paruh sempit muncul di tangan Seisan. Evie memanggil tombak perunggunya yang indah dan perisai bundar yang berat. Akhirnya, seutas logam sederhana yang dihiasi dengan permata tunggal berkelok-kelok dari cahaya dan dengan lembut bersandar di kepala Changing Star. Itu adalah Sat Memories. Fajar, puncak, senja, tengah malam, sinar matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang. Kenangan terakhir adalah jubah putih pendek yang tersampir di bahu Evie. Ini adalah pecahan yang dia terima setelah membunuh penguasa orang mati. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Kemudian, Evie berkata, jadi, sekarang apa? Nevis memiringkan kepalanya sedikit, lalu mengerutkan kening. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, dia berkata, datang mendekat. Ketika mereka melakukannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sunni merasakan gagang senjatanya tiba-tiba menjadi lebih panas, dan tak lama kemudian, Midnight dan Moonlight Sat mulai memancarkan cahaya hantu yang halus. Hal yang sama terjadi pada pecahan lainnya. 7 berkas cahaya melesat ke tengah ruangan dan bertabrakan. Kemudian, mereka menyatu satu sama lain, dan segera, 7 benda menjalin diri dari cahaya itu dan melayang di udara. Itu adalah kunci yang ditempa dari logam berkilau, dengan 7 bintang bersinar terukir di permukaannya.
Itu adalah manifestasi dari sumpah mengerikan yang telah diberikan ke-7 pahlawan itu ribuan tahun yang lalu. Kunci-kunci yang digunakan untuk menyegel kutukan dari kegelapan yang menguasai semuanya di bawah tanah. Tiba-tiba, 7 kunci berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan ke masing-masing 7 orang yang berkumpul di ruangan itu. Satu sinar menghantam dada Sunni dan menghilang, terserap ke intinya. Suara mantra bergema di telinganya. Anda telah menerima kunci sumpah. Sunni menggigil. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan sumpah mengerikan itu. Tapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain. Melirik ke orang-orang yang berkumpul di ruangan itu, Changing Star berhenti sejenak, lalu berkata, "Kami siap." Dalam cahaya redup fajar, gerbang kastil dibuka untuk terakhir kalinya. Prosesi panjang manusia berjalan melewati mereka, meninggalkan benteng kuno yang telah lama melindungi mereka. Mereka berjalan di bawah tengkorak yang berayun, tidak memperhatikan mereka. Sebagai buntut dari semua perselisihan, tidak ada yang mau repot-repot melepaskan benda-benda mengerikan itu dari rantai mereka. Bukannya ada orang yang bisa melupakan ratusan nyawa yang hilang dalam perjuangan, dan ribuan kematian sebelumnya, bahkan jika tengkoraknya dihilangkan. 500 orang menuruni bukit dan memasuki kota kegelapan. Beberapa makhluk mimpi buruk mencoba menyerang mereka, dan dikeluarkan isi perutnya sebelum berhasil melukai. 500 manusia ini bukanlah kerumunan yang tidak berdaya. Mereka adalah pasukan yang tangguh dalam pertempuran, salah satunya terdiri dari Sleeper yang sangat kuat. Sleeper paling kuat yang pernah dilahirkan dari ras manusia, mungkin. Mereka memindahkan reruntuhan, menebang apapun yang berani menghalangi jalan mereka. Segera, Sleeper mendekati batas barat kota kegelapan dan memanjat tembok kuno. Di sana, mereka berhenti dan berbalik, menatap siluet Bright Castle dalam kesunyian yang hikmat. Saat itu, pilar asap hitam mengepul dari masing-masing jendelanya. Segera, seluruh kastil diselimuti oleh api yang ganas, yang perlahan melahap batu putih di dindingnya. Marmer yang luar biasa retak dan meleleh, dihancurkan oleh panas yang mengerikan. Menara yang lebih kecil bergoyang dan bergerak, lalu jatuh ke wadah yang mengerikan. Api perlahan menghancurkan Bright Castle, mengubahnya menjadi reruntuhan cair. Dalam arti tertentu, ini pas. Lagi pula, segala sesuatu yang lain di kota kegelapan telah hancur sejak lama sekali. Anehnya, tindakan penghancuran ini bukanlah ide Changing Star. Dia bukanlah orang yang memerintahkan untuk membakar Bright Castle di belakang mereka, seperti isyarat terakhir untuk menanamkan ke dalam jiwa setiap orang bahwa tidak ada jalan kembali lagi. Sunni akan mengharapkan hal seperti itu dari Nephis. Tapi tidak, itu keputusan rakyat sendiri. Mereka ingin menghancurkan benteng kuno itu, karena mereka membencinya. Mereka membenci batu kuno berlumuran darah ini hanya sedikit lebih sedikit dari yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Dan sekarang setelah mereka pergi, mereka ingin menghapus Bright Castle dari keberadaannya. Mungkin jika itu hilang, ingatan akan semua kegelapan yang mereka saksikan di sana, dan menjadi pelakunya, akan hilang bersamanya. Setelah beberapa saat, siluet benteng sekarat yang cacat dan bengkok itu benar-benar tersembunyi oleh api dan asap. Perlahan, Sleeper yang diam berpaling dari pandangan itu dan melihat jauh ke kejauhan. Mereka melihat ke arah barat. Kesanalah mereka pergi, untuk mengepung Crimson Spire. Satu demi satu, Sleeper turun dari tembok dan meninggalkan kota kegelapan. Shadow Slave bab 315. Dalam cahaya fajar yang dingin, sebuah menara merah raksasa muncul dari labirin.
Dari jarak ini, itu tampak seperti pedang berlumuran darah yang ditusukkan oleh beberapa titan primordial ke langit. Karang merah mengalir dari dindingnya seperti darah para dewa, menyebar dari dasar Spire untuk melahap seluruh Forgotten Shore. Menara itu sendiri tampak berdiri di atas sebuah pulau, yang dikelilingi dari semua sisi oleh air hitam. Meski matahari sudah meninggi, bagian laut terkutuk ini tidak menghilang. Sebaliknya, itu bertahan dan bergerak tanpa henti, membentuk pusaran air raksasa. Bentuk-bentuk tidak jelas terlihat bergerak di bawah permukaan air hitam, menenggelamkan hati manusia yang berani mendekati Spire dengan ketakutan. Sunni mendongak, kebentangan tak berujung menara merah, dan memucat. Dari dekat, itu tampak lebih tidak menyenangkan, menindas, dan menakutkan. Dia berjuang untuk percaya bahwa struktur siklop ini telah dibangun oleh tangan manusia, apalagi itu pernah menjadi penyelamat mereka, dahulu kala. Sekarang, Crimson Spire tidak terlihat apa-apa selain bengkok, menakutkan, dan benar-benar jahat. Itu memancarkan rasa kekuatan mengerikan yang tidak pernah bisa diharapkan oleh manusia untuk ditantang. Namun, inilah yang akan mereka lakukan. Berpaling, dia melirik ke kamp tentara pemimpi. Selama seminggu terakhir, 500 dari mereka telah melintasi labirin untuk mencapai tempat ini. Beberapa tewas di sepanjang jalan, tetapi tidak sebanyak yang dia harapkan. Untuk perjalanan singkat itu, keberuntungan ada di pihak mereka. Pada hari-hari ini, mereka telah membantai makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dan entah bagaimana berhasil menghindari menarik kemarahan para penghuni kedalaman. Mereka telah melihat patung Tuhan tanpa kepala yang berdiri di tengah-tengah antara kota gelap dan puncak menara merah, dan banyak hal menakjubkan dan mengerikan lainnya. Dan sekarang, mereka hampir mencapai tujuan mereka. Orang-orang sibuk mempersiapkan pertempuran. Ketakutan yang mereka rasakan saat fajar, setelah melihat Crimson Spire, yang sekarang begitu dekat, berubah menjadi tekad dan tekad yang suram. Semua orang membuat persiapan terakhir. Beberapa sedang memeriksa baju besi dan senjata mereka untuk terakhir kalinya. Beberapa buru-buru membangun benteng darurat. Beberapa sedang berdoa, memohon kepada dewa-dewa mati untuk menyelamatkan hidup mereka. Sejujurnya, Sunni adalah satu-satunya orang yang tampak menganggur. Nah, apa yang mereka harapkan? Nevis masih belum memberitahu dia apa sebenarnya perannya dalam pertempuran itu. Bukan berarti dia wajib mendengarkan, tentu saja. Sambil menghela nafas, dia menoleh ke anggota kelompok lainnya, yang berkumpul di sekitar api, mendiskusikan rencana pertempuran untuk ke-100 kalinya. Semua orang tampak sangat muram hari ini. Satu demi satu, mereka pergi untuk bergabung dalam persiapan. Segera, Changing Star adalah satu-satunya yang tersisa. Dengan sedikit enggan, Sunni mendekatinya dan duduk, menatap api. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ini sangat aneh, bukan begitu?" Dia meliriknya dan mengangkat alis. Nevis telah banyak berubah sejak pertama kali mereka bertemu, tetapi juga tetap sama persis. Dia masih tenang dan percaya diri, dengan kulit gading dan rambut perak yang indah. Dia masih kuat dan penuh keyakinan. Hanya saja matanya tampak agak cekung akhir-akhir ini. Apa? Sunni mengangkat bahu. Hanya. Semuanya. Jika seseorang menggambarkan adegan ini kepadaku setahun yang lalu, aku akan benar-benar bingung. Namun, disinilah kita. Dia berlama-lama sebentar, dan kemudian menambahkan, kita sudah sangat jauh. Kita bertiga. Keduanya melirik Casey yang sedang sibuk menjelaskan sesuatu kepada perwakilan artisan.
Tangannya yang halus bertumpu pada gagang penari pendiam. Setelah beberapa saat, Nevis mengangguk. Ya, dan sekarang, kita hanya perlu melakukan satu langkah terakhir. Keduanya terdiam sebentar, memikirkan bagaimana langkah terakhir ini akan menjadi yang paling sulit. Tak terbantahkan. Kemudian, Sunny menghela nafas, jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dari bagaimana kamu terus menghindari topik ini selama beberapa hari terakhir, kurasa itu bukan sesuatu yang sepele. Changing Star tersenyum, lalu menatapnya dengan percikan api putih menari di matanya. Hal yang sangat kecil, sungguh. Kemudian, dia berbalik menghadap Crimson Spire, ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Ulurkan tanganmu." Ketika Sunny melakukannya, sesuatu mengalir melalui kulitnya yang dingin ke dalam shadow core-nya. Dia memanggil rune dan melihat mereka, sudah tahu apa yang akan dia lihat. Dan itu dia, tercantum di antara kenangannya, kunci sumpah 7. Entah bagaimana, dia telah mengumpulkan 6 kunci yang tersisa dari yang lain. Dan sekarang, dia mempercayakan mereka pada Sunny. Masih melihat menara siklop, Nevis berkata, "Aku ingin kamu menghancurkan laut yang gelap. Atau setidaknya membuangnya." Sunny menyeringai. Benar-benar hal yang kecil. Segera, matahari terbit lebih tinggi, dan pusaran air gelap yang mengelilingi Crimson Spire menjadi sedikit lebih kecil. Beberapa jembatan karang merah menjulang dari kedalamannya, menghubungkan pulau itu dengan sisa Forgotten Shore. Dan di pulau itu, siluet yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai bergerak, merangkak keluar dari gundukan merah. Mereka adalah makhluk mimpi buruk yang menjaga menara terkutuk. Semua jenis kengerian ada di antara mereka. Ada anggota Legiun Karapas, pemulung, perwira, dan setan. Ada koloni cacing karnivora, kelabang raksasa yang mengeluarkan minyak korosif, dan tanaman merambat menakutkan yang merayap di tanah seperti ular. Ada makhluk yang tampak seperti massa hitam dari tulang busuk, dan makhluk yang tampak seperti humanoid yang terbuat dari batu, dengan rahang mengerikan penuh taring bergerigi. Ada segerombolan serangga tembus pandang yang melahap semua yang ada di hadapan mereka dan laba-laba besar yang mengenakan baju besi. Ada binatang buas yang bisa menembakkan tombak tulang yang mematikan dari tubuh mereka dan binatang buas yang bisa mengubah mangsanya menjadi batu dengan tatapan mereka. Ada mayat dengan bunga merah tumbuh dari lubang di dagingnya dan kekejian raksasa yang menyerupai belalang sembah, jika terbuat dari kaca dan tanah liat merah darah. Dan masih banyak lagi yang belum pernah dilihat, dilawan, atau dijelaskan oleh Sunny. Semuanya bergerak bersama dalam harmoni yang aneh, tanpa agresi teritorial biasa yang memaksa makhluk mimpi buruk dari berbagai suku untuk saling bertarung. Mereka ditundukkan oleh Crimson Terror dan sekarang bertugas untuk menjaga Spire. Seperti gelombang yang mengerikan, gerombolan monster berguling di atas jembatan karang merah dan mengalir menuju pasukan manusia. Dari posisinya di belakang, Sunny bisa melihat dengan jelas tubuh orang-orang yang berdiri di garis depan gemetar dan tanpa sadar mundur selangkah. Seseorang bahkan menjatuhkan senjatanya. Sesaat kemudian, suara nyaring Evie menggelinding ke barisan penidur, "Bertahanlah, bajingan. Jika ada yang lari, aku akan membunuhmu sendiri." Anehnya, teriakan kesalnya menenangkan rasa takut di hati mereka. Namun, sesaat kemudian, ia tenggelam dalam hiruk-pikuk gerombolan yang mendekat. Pertarungan untuk Crimson Spire telah dimulai.